Oke, selamat datang di Segresor. Tiba di saatnya kita di materi ke-9, bab fundamental keamanan siber, yakni terkait teknologi antivirus. Antivirus adalah sebuah software yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program berbahaya. Seiring berkembangnya ancaman siber, teknologi antivirus pun berkembang menggunakan berbagai teknik deteksi. Kali ini kita akan membahas terkait teknik deteksi, teknologi antivirus, bagaimana antivirus mendeteksi sebuah ancaman dari program yang berbahaya atau sering kita sebut dengan malicious software atau malware. Teknologi antivirus bekerja itu seperti apa? Yang pertama ada yang menggunakan signature based detection. Signature based detection itu adalah suatu cara untuk mendeteksi berdasarkan signature-nya. Suatu file itu pasti memiliki nilai hash. Nilai hash itu maksudnya apa? Nilai hash itu adalah suatu keseluruhan yang unik terhadap entitas tertentu. Contoh, misalnya kita menggunakan file PDF, file dokumen kita, pasti akan unik nilai hash-nya. Apabila ada yang berubah dari komponen di dokumen kita, maka nilai hash tersebut akan berubah. Signature based detection ini berdasarkan database yang dimiliki antivirus, brand ataupun platform antivirus yang kita miliki, mereka memiliki daftar list mana saja malware, mana saja aplikasi berbahaya, nilai hash-nya, dan akan dicocokkan ketika menginfeksi, ketika terjadi infeksi di komputer atau perangkat kita, antivirus kita bekerja dengan mencocokkan apakah ada di database yang si antivirus miliki. Apabila ada, maka akan dideteksi, diproteksi, bahkan dihapus file tersebut karena cocok dengan nilai hash. Tapi ini memiliki kekurangan. Kalau database dari signature base-nya, detection syarat signature base ini tidak diupdate, maka antivirus tersebut akan lolos-lolos saja. Dan ini bisa saja tidak aman. Dan ini yang paling konvensional, signature based detection. Yang kedua adalah heuristic based detection. Maksudnya apa? Heuristic based detection ini, antivirus mendeteksi dari kode ataupun pola. Kode pola dari suatu file yang diduga malicious ataupun berbahaya. Contohnya kita memiliki file PDF. Di situ terdapat skrip yang berbahaya yang dikenali antivirus tersebut. Maka antivirus tersebut akan mendeteksi sebagai ancaman, lalu dilakukan proteksi, dan bahkan sampai ke penghapusan ke file yang diduga malicious. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah ciri-ciri kode. Jadi sebelum dijalankan, ciri-ciri kode tersebut malicious. Misalnya kode tersebut menginstruksikan untuk menghapus file, untuk melakukan penguncian terhadap file, dan itu dianggap malicious. Maka antivirus tersebut akan bekerja melakukan deteksi dan memblokir. Selanjutnya, hampir mirip dengan heuristic based detection, yakni behavior based detection. Ini lebih advance ataupun lebih maju daripada heuristic based detection. Karena apa? Di behavior based detection ini, kalau tadi heuristic based detection itu mendeteksi berdasarkan kode perilaku ataupun kode struktur yang dimiliki suatu file yang dianggap malicious tersebut, itu rentan terhadap false positif karena bisa saja file tersebut sebenarnya bisa saja normal, tapi memiliki kode yang memerintahkan sebagaimana yang dikenali oleh antivirus heuristic based detection tadi. Tapi kalau behavior based detection, ini mendeteksi berdasarkan perilaku setelah dijalankan ataupun sebelum kode tersebut dijalankan. Jadi mengamati tindakan program secara real time. Dan ini mencegah dari yang namanya false positive daripada heuristic based detection. Dan teknologi yang terakhir, yang saat ini, dan itu lebih maju, yakni menggunakan cloud and AI based detection. Jadi ketika kita terhubung dengan endpoint protection antivirus, teknologi antivirus ini memiliki server. Jadi file tersebut, hash, dan semua informasi dari file yang malicious yang masuk ke sistem komputer kita ataupun perangkat kita, itu akan dikirimkan ke server. Tujuannya dikirim ke server untuk dilakukan analisis, baik secara keseluruhan, apakah file tersebut memang berbahaya dari semua segi, signature based, heuristic based, behavior based, ataupun hal-hal yang belum diketahui oleh developer terkait zero day exploit. Maksudnya zero day exploit, hal-hal yang memang belum diketahui oleh banyak orang, dan itu kerentanan tersebut belum ada patch ataupun tambalan ataupun perbaikan dari suatu vendor software tersebut. Jadi dikirim ke AI itu tujuannya untuk lebih ke real time dan mendeteksi lebih akurat. Dan ini adalah yang paling maju hingga saat ini. Jadi, hal yang ingin saya sampaikan adalah proteksi terbaik itu tidak mengandalkan teknologi antivirus ataupun endpoint protection saja. Tapi kita harus menambahkan, yang paling penting selalu saya katakan, bahwasanya
menambahkan kesadaran pengguna, awareness, cyber security awareness, dan penerapan cyber hygiene. Saatnya tiba di follow-up question. Setelah mendengarkan, setelah memahami bagaimana antivirus itu, metode-metode deteksinya bekerja seperti apa, kita masuk di follow-up question yang untuk mengasah, merenungkan setiap penonton untuk dapat merenungkan apa yang harus dipahami dari ini semua. Pertanyaan pertama adalah, kenapa serangan zero day yang saya sebutkan tadi, di mana banyak pengembang ataupun banyak umumnya orang belum tahu kerentanan tersebut atau celah tersebut, bisa lolos dari Windows Defender? Kenapa serangan zero day bisa lolos dari Windows Defender? Windows Defender adalah salah satu antivirus yang dimiliki oleh salah satu sistem operasi, yakni Windows. Yang kedua adalah, kalau sudah memakai antivirus tambahan, apakah kita masih perlu berhati-hati? Menyangkut keamanan digital, menyangkut keamanan komputer, menyangkut aman di ruang siber. Sekian, terima kasih. It's time to progress together with Segresor. Salam inovasi, aman di ruang siber, aman di ruang digital.